Annyeong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan SKN Channel. Oke, kali ini kita akan membahas materi pada KD 3.10. Ada yang masih ingat? Ya, tepat sekali. Kita akan membahas materi integral aljabar. Agar lebih paham, kita simak video berikut ini. Sebelum kita membahas materi integral aljabar, kita mengulas ulang dulu materi sebelumnya, yaitu diferensial atau turunan. Karena integral sama diferensial ini saling berhubungan, kayak aku sama kamu. Oke, misal kita punya fx sama dengan misalkan 4x pangkat 2 ya. Maka jika kita turunkan menghasilkan 8x, seperti itu ya. Oke, misalkan kita punya lagi fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 8 misal ya. Maka turunan dari fungsi fx tersebut adalah 8x juga. Kenapa? Karena min 8 jika kita turunkan itu pasti hasilnya 0. Oke, maka tidak perlu kita tulis. Nah, jadi fx ke f aksen ini dinamakan diferensial atau turunan, gitu ya. Nah, tapi jika dibalik f aksennya ke fx, ini dinamakan integral. Nah, maka integral di sini itu adalah kebalikan dari diferensial atau turunan, seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa rumus dari integral itu, nah ini lambang dari integral nih seperti ini ya. f aksen x dx sama dengan, nah integralnya dari f aksen x dx ini adalah fx plus c. Nah, kenapa c? Karena lihat di sini, ini ada konstanta nih di sini, min 8. Bisa jadi mungkin nanti contoh soalnya bukan min 8, tapi plus 2 misal, dan seterusnya. Nah, maka jika diintegralkan di sini ada konstantanya. Jadi kita wakilkan di sini konstantanya, kita tulis c gitu. Nah, biasanya simbol-simbol lain juga boleh sih, tapi pada umumnya konstanta itu ditulisnya c seperti itu. Oke. Nah, ada rumus-rumus lagi, rumus-rumus integral aljabar. Yang pertama ada integral dx. Maka jika diintegralkan itu x ditambah c. Yang kedua integral x pangkat n dx. Nah, ini selalu ya, kalau ada integral pasti di belakangnya pasti ada dx nya tuh. Nah, maka kita diintegralkan 1. Nah, ini koefisien dari x ini 1 nih di sini. Di sini 1 per. Nah, kalau turunan kemarin, diferensial kemarin,
pangkatnya itu pasti dikurang 1, tapi integral kebalikan dari si diferensial atau turunan, yaitu ditambah 1. Maka di sini ditulis n ditambah 1. Nah, x-nya variabel tulis, pangkatnya juga ditambah 1. Seperti itu. Jangan lupa di sini plus C. Setiap diintegralkan pasti harus ditambah C, seperti itu. Nah, terus yang ketiga ada integral AX pangkat N dx. Maka jika diintegralkan, nah kalau yang tadi ini, kalau ini kan koefisiennya 1 nih, maka di sini 1. Tapi kalau di sini ini misalkan A ini bukan 1 gitu ya, maka diintegralkan A per N ditambah 1, tetap ini ya, X tulis variabelnya N ditambah 1 plus C ya. Yang keempat ada integral AX ditambah B pangkat N dx. Maka jika kita integralkan, nah ini sama aja 1, nah di sini per, nah yang di dalam kurung ini kita turunkan, jadi AX kita turunkan A gitu ya, dikali N ditambah 1. Tulis lagi yang di dalam kurung AX tambah B N ditambah 1 plus C gitu ya. Terus kemudian yang kelima ada integral fx ditambah atau plus minus gitu aja ya, langsung gx. Maka jika diintegralkan, dia menghasilkan integral fx dx ditambah, kita pisah ini satu-satu, kita integralkan. Suku pertama kita integralkan, suku kedua kita integralkan, seperti itu. Jangan lupa ininya ya, dx. Contoh nomor 1, ada integral 4 dx. Maka jika kita integralkan, nah ini di sini kan cuman hanya ada konstanta aja nih, maka ini sama aja kayak kalau misalkan pakai konsepnya ya teman-teman, dia integral 4 dx sama dengan, nah di sini kan nggak ada x-nya nih. Kalau nggak ada x-nya di sini, artinya itu x pangkat 0, n-nya itu 0. Kenapa? Karena apapun bilangan kecuali 0 ya nih, apapun bilangan jika dipangkatkan 0 maka menghasilkan 1. Maka di sini 1 per, nah kayak rumus yang tadi, pangkatnya ditambah 1. Nah tadi pangkatnya itu kan 0, jadi 0 ditambah 1. Di sini x, pangkatnya juga 0 ditambah 1 plus C. Nah, jangan lupa di sini ada konstantanya 4. Maka di sini dikali dengan 4. Nah, 1 per 1 x pangkat 1. Itu kan? Jadi 1 per 1 1 nggak usah tulis, dikali 4 4. X-nya pangkat 1 nggak perlu ditulis. Jadi koefisien integral dari 4 dx itu adalah 4x ditambah c. Jadi teman-teman, kalau ini konsepnya ya teman-teman, jadi kalau misalkan nggak perlu lah ini karena
Yang penting udah tahu nih konsepnya. Gimana ya? Kalau misalkan integral, sebuah integral konstanta aja nih yang diintegralkan, udah tinggal ditambah x-nya doang, x-nya aja gitu. Jadi misal ada integral 8, jadi kalau diintegralkan maka menghasilkan 8x plus c gitu aja. Misalkan integral min 2, jadi jika diintegralkan min 2 itu menghasilkan min 2x ditambah c. Nyambung? Gitu ya, tinggal ditambah x aja di belakang si konstantanya. Gitu ya. Oke, soal nomor 2 ada integral 4x pangkat 8 ditambah 2x pangkat 5 ditambah 3 dx. Maka ini harus kita integralkan satu per satu gitu. Nah, 4x pangkat 8 ditambah 2x pangkat 5 ditambah 3 dx sama dengan, nah kita integralkan satu-satu ini pakai yang rumus kedua. Masih ingat teman-teman? Nah, yang ini x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c ini. Itu ya. Atau ini juga boleh nih. Yang nomor 3, ini nomor 2, 3 ini sebenarnya sama aja. Cuman karena koefisiennya aja ini 1, ini nggak hanya 1 gitu. Bisa pakai a per n tambah 1 x pangkat n ditambah 1 plus c gitu teman-teman ya. Oke. Jadi di sini a-nya 4 ya. Jadi 4 per, nah pangkat ditambah 1, 8 tambah 1 9, langsung gitu aja ya teman-teman. X pangkat 9 ditambah 2 per ini pangkatnya ditambah 5 tambah 1 6 x pangkat 6 gitu ya. Nah tadi kayak tadi, kalau misalkan 3 aja, integral dari 3 kita integralkan, tinggal tambah x nya, jadi ditambah 3x. Jangan lupa kalau integral ditambah c, seperti itu. Nah kalau misalkan ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan. Ini tidak bisa kita sederhanakan, ya tulis aja gini. Nah ini bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 2, 1 per 3x pangkat 6 ditambah 3x ditambah c, seperti itu. Oke, contoh nomor 3. Integral 10 per x pangkat 4 dx. Maka, nah ini kita pindahkan ke atas dulu nih si penyebutnya. Jadi integral gini ya soalnya. Jadi kita pindahkan, maka pangkatnya jadi min 4 dx sama dengan, nah integralnya nggak usah ditulis lagi, K10 per min 4 ditambah 1. Ingat, ditambah 1, jangan min 5 mentang-mentang tadi misalkan ini 8 jadi 9, no berarti ini min 5 jadi min 4 jadi min 5, enggak gitu ya. Lihat, ingat konsepnya. Oke, jadi min 4 ditambah 1 min 3 x pangkat min 3 ditambah c. Jadi ini sama aja gini ya, min 10 per 3 x pangkat min 3 plus c. Biasanya di dalam soal misalkan dalam bentuk multiple choice, dia pangkatnya itu tidak ada yang negatif. Maka kita gimana caranya biar pangkat ini tidak negatif? Seperti itu, maka kita langsung pindahkan ke bawah gini ya teman-teman. Oke, jadi hasilnya seperti ini.